Lantuman fitnah kau hembuskan. Di bawah langit yang membentang, kuratapi nasibku di ujung pengasingan. Gersang laksana hutan di tengah musim gugur. Rapuh, menunggu setitik hujan yang tak kunjung datang. Hembusan fitnah bak air terjun melebur dengan suara ombak di laut tak bisa dibendung, mengikis jiwa-jiwa yang tak lagi kokoh. Kicauan burung pipit tak lagi merdu didengar tatkala hembusan angin ricuh lantaran fitnah kau hembuskan. Ada apa ini sebenarnya? Sunyi, sepi dalam pengasingan tak berlangsung lama. Kala petang mulai tiba, ada damai ku harapkan, ada ketenangan ku impikan, ada kesejahteraan ku inginkan. Semua pupus dengan pembunuhan karakter yang kau hempas. Ada apa ini yang sebenarnya? Kalau masalah kelam yang dijadikan referensi, lantas lebih sempurna mana antara kau dan aku, dia dan dirinya, antara kita dan mereka? Padahal kita hanyalah segumpalan tanah yang akan kembali ke tanah. Kenapa fitnah selalu dipanjatkan melalui syair-syair kedengkian yang ditebar dengan masif? Ada apa ini yang sebenarnya? Sayatan-sayatan fitnah menggelegar seiring perjalanan masa lalu bersama. Skenario yang dibikin telah mengkultuskan kebenaran di balik kata-kata yang jauh dari fakta. Dipoles dengan lagu, diiringi dengan musik, membuat orang terlena dengan bumbu-bumbu yang diracik. Ada apa ini yang sebenarnya? Hingga membuat dirimu ikut campur dengan ranahnya orang lain. Ku tatap langit sudah mulai cerah. Semoga propaganda yang ditebar lenyap terbawa angin, dihempas jauh dalam kenangan tak terwujud, bersama lantuman fitnah yang kau hembuskan. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Aji Ningrat di channel Perjalanan Safari Lintas Budaya. Hari ini saya akan coba untuk membahas tentang bagaimana solusi ketika kamu dihina dan difitnah. Semoga channel ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Ketika kamu dihina dan difitnah, menghina, mengejek, mencela, mengolok-olok, bahkan memaki, ini salah satu cara untuk membunuh karakter seseorang. Jelas, ini merupakan perbuatan tak terpuji yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan cara merendahkan orang lain. Itu merupakan perwujudan dari rasa iri. Mengungkapkan aib, bahkan memberikan suatu sebutan yang tak pantas terhadap seseorang di muka umum dengan tujuan mempermalukan orang lain, ini adalah yang dinamakan dengan menghina. Lalu, apa solusinya
Ketika kita mengalami hal seperti ini, kita dihina, bahkan difitnah, yang membuat kita sakit, bahkan direndahkan oleh orang tersebut. Coba kita bayangkan kalau itu menimpa diri kita, bahkan keluarga tercinta kita. Ketika kamu dihina dan difitnah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah jangan terpancing. Ketika kita terpancing, pembenaran akan menempel pada diri kita, seakan-akan apa yang dibicarakan itu benar. Ketika kita dihina terus-menerus, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Coba lihat motifnya. Kenapa dia lakukan seperti itu? Apa tujuannya? Sehingga penghinaan sebegitu masifnya dilakukan. Ini tujuannya tidak lain adalah untuk membunuh karakter. Iya, membunuh karakter kita. Yang kedua, tetap tenang dalam menghadapi hinaan. Dalam situasi seperti ini, ketenangan akan memberikan solusi yang positif. Tetaplah berpikir positif, tenangkan hati, dinginkan amarah, kontrol emosional kita untuk membalas kejelekan yang mereka lakukan. Ketika kita dihina dengan ucapan yang tidak pantas, bahkan kasar, maka kita dituntut untuk tetap bersabar. Ini semata-mata membuka jalan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ini merupakan pintu menuju tingkatan yang lebih tinggi di hadapan Tuhan. Dan hinaan itu akan dikembalikan kepada yang menghinanya. Yang ketiga, jadilah pembelajaran. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Sekecil apapun, tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Setiap orang memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Ketika masa lalu kita lebih baik dari orang lain, kita patut bersyukur. Berarti Tuhan masih memberikan jalan yang terbaik untuk diri kita. Dan tidak sepantasnya kita menghina masa lalu orang lain yang lebih terpuruk dari kita. Cukup dijadikan pembelajaran masa lalu orang lain yang lebih terpuruk dari kita. Makanya jadilah pembelajaran apapun yang terjadi pada diri kita selama ini.
karma itu ada. Bila tujuannya mendidik, maka didiklah dia dengan cara yang baik. Jangan memakinya. Bila niatnya menegur, tegurlah dia dengan cara yang sopan. Jangan sampai menghinanya. Bila keinginannya memberikan solusi, maka berilah dia jalan yang tepat agar dia faham. Jangan sampai mengolok-ngoloknya. Ketika kita dihina, bahkan difitnah, sekalipun ambil sisi positifnya, berarti kita banyak kekurangan. Ya, berarti kita banyak kekurangan. Biar Tuhan yang mengadili mereka. Ingat, karma dengan hukum timbal baliknya. Kita yakin itu akan terjadi. Hinaan dan fitnah yang mereka tebar akan kembali kepada dirinya sendiri, keluarganya, regenerasinya. Yakin saja. Jadi tidak usah kita membalasnya. Biar Tuhan yang membalas semuanya. Hidup ini adalah tabur tuai, pasti akan berlaku di muka bumi ini. Semua orang pasti memiliki kesetaraan sesuai dengan apa yang kita lakukan, terlepas suku, ras, agama, bahkan kepercayaan yang kita anut. Untuk apa kita kepo dengan masalah orang lain? Seburuk apapun masa lalu seseorang, biarlah dia jalani karmanya sendiri. Kita yakin bahwa karma itu berlaku untuk kita. Renungan untuk kita semua. Sebagai manusia, sepantasnya kita saling mengingatkan antar satu dengan yang lain. Jangan menganggap diri kita lebih hebat, lebih penting, lebih bisa, lebih sempurna. Bahkan menganggap diri kita haus akan pujian, maunya dihormati, inginnya selalu dihargai, tetapi tidak tahu caranya bagaimana dihormati, tidak paham bagaimana caranya untuk dihargai, inginnya selalu dipuji, tapi memiliki empati yang rendah. Diibarat permainan, bermainlah yang benar, bermainlah di rel yang telah ditentukan. Jangan cuma ikut-ikutan, teriak tapi tidak paham apa sebenarnya yang terjadi. Bila kamu merasa lebih benar, lebih pintar, lebih sempurna dari orang yang kamu hina, coba kasih solusi. Sampaikan dengan baik dan bijak bahwa apa yang mereka lakukan salah. Kasih solusi, kasih jalan, kasih pemahaman. Contohnya, ini loh salah. Tapi pernah tidak kita memberikan solusi pada orang lain?
selama ini kita cuman menghakimi orang lain salah tanpa memberikan solusi. Mana yang baik dan mana yang benar, tunjukkan. Saya kira ini lebih bijak sana ketimbang memprovokasi, menghina, bahkan mengolok-olok orang lain. Biarlah mereka berjalan dengan jalan masing-masing. Untuk apa kita sibuk dengan urusan orang lain? Untuk apa kita ikut campur masalah orang lain? Toh kita belum tentu lebih baik dari orang itu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat, kita sebagai manusia terbentuk atas stula sarira dan sukma sarira, sehingga sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada adalah merupakan manifestasi Tuhan. Untuk itu kita bisa mengambil hikmah dari semua persoalan hidup yang kita jalani. Tentunya tidak lepas dari kehendak Tuhan. Hari ini kita mungkin lebih baik dari orang itu, tapi ingat, besok masih misteri untuk kita semua. Bersyukurlah dikala kehidupan kita lebih baik dari orang lain. Itulah sekilas tentang motivasi hidup ketika kita dihina dan difitnah. Semoga channel ini bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini berkembang. Jangan lupa berbagi. Sebelum kita menghakimi orang lain, alangkah lebih baiknya kita menghakimi diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, bahkan orang-orang terdekat kita sendiri. Biarlah mereka jalan di jalannya, tidak usah pusing dengan urusan orang lain, karena kita belum tentu lebih baik dari orang itu.